Baik, sekarang kita akan masuk pada perintah yang kedua, yaitu slice. Ya, perintah slice. Perintah slice ini, ya, kita gunakan atau fungsinya adalah untuk memotong objek juga, ya, memotong objek 3 dimensi solid. Tapi cara kerjanya kalau slice, ya, hasil potongannya itu selalu lurus dan datar. Lurus dan datar. Berarti kalau slice itu, kalau misalnya kita mau melubangi ini, maka ini nggak bisa kita gunakan perintah slice untuk melubangi kayak gini. Ya, kita bikin tampilan yang lebih halus, face trace 10 biar lebih halus ya. Hide. Nah, seperti ini. Kalau pakai slice ini nggak bisa dilubangi, nggak bisa dipotong. Nah, jadi kita akan coba aplikasikan bagaimana penggunaan perintah slice. Untuk kondisi kita ini pun nggak semua perintah slice dengan opsi tertentu itu kita sampaikan ya. Nah, yang paling nanti yang membantu saja. Ya, karena slice dengan opsi bidang XY, bidang YZ, kemudian bidang ZY, itu hasilnya nanti motongnya rata-rata saja. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu menghasilkan hasil potongan yang kalau kita istilahkan tanpa kita gunakan slice dengan opsi itu pun bisa kita bentuk gambar itu langsung dari awal. Nah, gitu dia. Oke, baik, di sini UCS-nya kita normalkan dulu. UCS Word. Ya. Sekarang kita ingin memotong objek kita ini menjadi 2 bagian. Ya, menjadi 2 bagian, motongnya dalam arah diagonal gini, ini ke sini, ini pun ke sini. Bisa bayangkan ya bidangnya itu yang terbentuk yang mana. Jadi di sini kita coba menggunakan perintah slice. Jadi slice ini kita memotong, ya, pemotongnya itu berupa sebuah bidang, ya, pemotongnya itu berupa sebuah bidang. Nah, jadi di sini kita ketikkan slice, ada pertanyaan, objek. Select object to slice. Artinya silahkan pilih objek yang mau kita potong dengan slice. Kira-kira gitu. Kita kliklah objek 3 dimensi kita ini. Kalau ada lagi kita pilih. Tapi kalau nggak ada lagi kita enter. Nah, gitu ya. Nah, maka dari sini, di sini ada muncul pertanyaan di sini. Ada opsi-opsi yang bisa kita lakukan untuk pemilihan membentuk bidangnya. Ya. Nah, di sini nanti saya akan berikan yang opsi 3 point. Ya, kalau XY kan bidang XY hasilnya nanti datar saja. Tapi tujuan kita tadi kan memotong ini dalam bentuk diagonal. Jadi bisa kita pilih 3 point atau kita ketikkan 3. Artinya 3 ini adalah dengan memilih 3 buah titik, ya, maka terbentuklah sebuah bidang dari 3 titik tersebut. Nah, gitu dia. Jadi first point, titik pertama di sini kita ambil. End pointnya kita ketikkan N biar terpilih di sini. Nah, ini nggak muncul. Ulangi ya, kita tampilkan, kita escape lagi dulu. Kita tampilkan dalam bentuk wireframe. Nah, di sini kita coba ketikkan lagi slice. Pilih objeknya ini. Enter. Kita pilih 3 poin. Ini ya. Lalu first point yang ini. Ini ya. Titik pertama ini. Titik kedua ini. Baru titik ketiga yang ini. Nah. Ya. Setelah kita pilih, berarti nanti bidang yang terbentuk itu diagonalnya ya. Bisa kamu bayangkan garis ke sini, dan garis ke sini. Dan nutup ke sini. Jadi bidangnya bidang diagonal gitu dia. Jadi di sini setelah kita pilih 3 titik tersebut, maka di sini kita disuruh kira-kira ini pertanyaannya ya, atau pernyataannya, pilih bagian mana yang mau dipertahankan. Kira-kira gitu. Ya. Jadi di sini specify a point on desired side. Artinya sisi mana yang mau dipertahankan.
kalau mau kita pertahankan sisi yang sini, yang sebelah sini, maka ini kita klik. Tapi kalau kita mau bagian sini yang mau dipertahankan, artinya dipertahankan yang tinggal, maka yang salah satunya hilang gitu ya. Maka kita pilih yang ini. Nah, tapi kali ini kita pilih aja yang ini. Jadi kita klik di sini, maka akan terbentuk seperti ini gambarnya. Kalau kita hide, nah ini gambarnya. Ya. Lalu kalau kita tampilkan lagi dalam bentuk shaded atau konseptual boleh. Kalau kita lihat lagi dalamnya seperti ini, lubang ke sana dan ke bawah gini. Jadi dia terpotong itu dalam bentuk diagonal bidang. Ini opsi 3 point. Ya, opsi 3 point. Nah, bisa di sini penggunaan slice. Bisa, Pak. Ya, jadi kita tentukan bidang gambar atau bukan bidang gambar, ya, bidang yang kita gunakan sebagai bidang potong. Ibaratnya nanti slice itu hasil potongnya itu berupa, kalau kamu pernah atau sering nonton film ninja ya, yang memainkan pedang. Kalau mereka misalnya kan sering, kalau kita tonton itu berkelahi di antara pohon-pohon bambu ya kan, sehingga pohon-pohon bambu itu terpotong dengan pedang yang dipotongkan ke lawannya misalnya ya, kemudian lawannya mengelak kena pohon bambunya, lalu bisa kamu lihat bagaimana pohon bambu itu terbelah atau terpotong. Kira-kira gitu. Bagaimana kemiringan dari pedang itu, maka seperti itulah nanti kemiringan permukaan bambu yang terpotong. Nah, itu sama juga dengan slice. Jadi prinsipnya slice ini sama dengan prinsip sebuah pedang yang ditebaskan ke suatu benda. Ya, kalau kita ambil contohnya tadi adalah pohon bambu atau bambu. Ya, seperti ini kira-kira ya. Ini kadang nanti memang kita butuhkan perintah slice ini. Ya. Nah, jadi kalau untuk opsi bidang XY, bidang XZ, bidang YZ, itu kan pemotongannya nanti datar-datar saja. Tapi coba kita mau aplikasikan satu tentang pemilihan bidang, salah satu dari 3 bidang yang ada ya. Jadi di sini kita ketikkan slice. Nah, tapi sekarang kita ini dulu, kita mau potong ini separoh ya. Ini mau kita potong separoh ke sana. Atau ini kita cancelkan dulu lah, Ctrl Z. Kita bikin utuh aja dulu ini lagi. Nah, ini ya. Ini mau kita potong separoh gini, di tengah-tengahnya, ya. Atau biar lebih kelihatan bedanya itu di sini kita letakkan. Sini kita potong ya, dari sini ke atas lalu ke sana, biar kelihatan bagian pemotongannya dan mewakili dari bentuk yang ada ini. Jadi di sini kita ketikkan slice, lalu kita pilih bendanya ini, enter, lalu kita pilih bidangnya. Karena sekarang UCS kita kan seperti ini. Jadi kalau kita mau potong dia dari tengah ini ya, dari sini ke atas, ke sini, lalu ke bawah lagi, maka ini sejajar dengan bidang apa ini? Coba dijawab dulu. Kita mau potong di tengahnya ini ke sana, tengah sini, sini, separoh. Nah, maka ini sejajar dengan bidang apa? Dari UCS kita ini. Biar bisa kita tentukan slice-nya itu bidang apa. Ada bisa jawab? XY, Pak. Ulangi, bidang XY, Pak. XY kan datar, ini kan tegak gini. XZ gitu ya. XZ, Pak, XZ. Iya, XZ. Kita ketikkan XZ, enter. Ya. Lalu ini di mana diletakkan katanya kan? Ya, kita letakkan di mid-nya, kita bantu dengan mid. Kita letakkan di sini ini. Nah, tengah.
Lalu sama seperti, ulangi ya, ini tadi ada yang apa, slice, ini pilih objeknya, enter, kita pilih tadi bidang X, nah di situ ZX ya, ZX atau XZ. Jadi kita ketikkan ZX, ini tertutup ya, ZX, enter. Nah, jadi di mana mau diletakkan? Kita letakkan di mid-nya. Mid-nya itu yang ini, tengah. Lalu yang mana yang mau dipertahankan? Ya, kita ingin membuang yang bagian sini. Biar nampak nanti bentuk-bentuk keadaan di dalam benda kita ini ya. Jadi ini yang kita pilih. Yang kita mau buat tinggal. Kita klik. Nah, maka terbentuk seperti ini. Nah, kalau mau kita hide, maka seperti ini tampilannya. Gitu ya. Itu kalau kita mau potong separohnya. Jadi kalau kita lihat kondisi ini gini. Separuh dari yang tadi. Oke, itu kalau mau kita buat salah satu hilang dan salah satu tinggal, kan gitu. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau tampilkan dua-duanya? Artinya ini terbagi dua, tapi kedua bagiannya ini tetap tampil di gambar kita. Jadi caranya kita pilih beda opsi nanti ya. Coba kita buat. Kita ketikkan slice, enter. Kita pilih objek ini, enter. Lalu kita pilih tadi 3 point-nya, 3P atau 3 kita ketikkan. Enter. Di sini tadi plane 1, plane 2, titik 2 ya, sorry, titik 3. Nah, di sini kan ada opsi. Satu lagi ada keep both sides. Nah, kita ketikkan B. Jadi di sini kan sudah kita ketikkan B. B itu opsi untuk membuat kedua benda ini ya, hasil potongannya ini tetap dua-duanya muncul atau tampil di layar gambar kita. Jadi setelah kita ketikkan B, kita enter. Nah, jadi terbentuk seperti ini, bisa kamu lihat. Jadi bagian bawah dan bagian atasnya ini dua-duanya ditampilkan di sini. Ya, dua-duanya ditampilkan di situ. Jadi kalau misalnya ini mau kita geser, boleh. Kita ketikkan move. Kita klik salah satu, enter, lalu gerakkan ke posisi yang kita inginkan ini. Ya, jadi di sini dua-duanya muncul. Kalau kita mau buat ini warnanya yang lain, misalnya, nah, lalu kita edit. Nah, maka seperti ini keadaannya. Ya, seperti ini keadaannya. Kalau mau kita putar, nah, bisa kita lihat seperti ini hasil potongannya tadi. Ya, ini slice opsi both. Ya, opsi both artinya dua-duanya ditampilkan. Tapi kalau kita misalnya hanya butuh salah satu saja, ya maka kita pilih bagian yang mau kita pertahankan. Nah, gitu ya istilahnya. Bisa untuk slice? Bisa paham untuk slice? Paham, Pak. Ya, oke, baik. Kalau paham, berarti untuk subtract sudah paham, kemudian untuk slice pun sudah paham. Ya, intinya kalau slice ini adalah prinsip kerjanya adalah seperti pedang ya, pedang yang ditebaskan ke sebuah benda. Bagaimana posisi pedang? Seperti itulah nanti posisi hasil pemotongannya. Itu kira-kira.